Oke guys, kembali lagi di channel Brilian Legacy ya. Mumpung lagi ada waktu gua lanjut bikin video lagi ya, mungkin bisa buat beberapa hari ya. Jadi kita mau cek di sini ya, berita laporan ya. Di sini biasa ada public expose ya. Jadi kalau kalian pegang suatu saham, usahakan dibaca public expose-nya. Jadi biar bisa kelihatan ya progres untuk kedepannya gimana gitu. Karena kalau kalian pegang udah 1-2 tahun public expose-nya, kelihatannya gitu-gitu aja, nggak ada rencana ekspansi, nggak ada rencana apa, lalu kalian lihat pertumbuhan labanya juga udah mulai stagnan, nah berarti ya sepertinya udah kurang menarik gitu kali ya. Jadi gue sarankan kalau kalian lagi senggang di sini dan cari di sini adakah public expose dari emiten-emiten yang kalian watchlist itu muncul, kalian bisa baca-baca lagi. Oke, selain di situ biasa kita ke stream dan kita coba cek berita ya. Nah ini sebenarnya bisa nggak ya resep-resep MPASI sama makanan kucing itu nggak ditampilin gitu ya. Nah, kalian bisa search sebenarnya di sini berdasarkan nama emiten kalian untuk mencari informasi-informasi atau berita-berita yang terupdate gitu ya. Oke. Nah, ini Sri Mulyani tarik utang lagi 349 triliun untuk tambal defisit gitu. Nah, kalau nggak salah jatuh temponya, kita juga punya jatuh tempo utang juga ya, antar di bulan Juni atau Juli gitu. Nah itu kalian baca, itu sepertinya menarik ya. Jadi nggak semua harus kalian baca. Rekomendasi laptop sepertinya enggak, makanan kucing tuh kayaknya nggak perlu. Rekomendasi pertama yang berkaitan dengan keuangan dan emiten kalian ya nih. Kalau kalian punya NCKL misalkan ya, dia bakal bagi dividen. Nah kalian mungkin akan menarik gitu ya. Itu untuk news ya. Oke, yang terakhir mungkin kita masuk ke riset. Ada banyak riset nih sepertinya. Nah ini keterlibatan AS di konflik Israel-Iran ya, ditentukan dalam 2 pekan. Itu disinyalkan oleh Presiden Trump lah ya, waktu terakhir dia berbicara gitu ya. Jadi kita lihat 2 pekan ke depan akan seperti apa gitu ya. Ketegangan antara Israel dan Iran, apakah dia akan memanas atau mereda ya. Harapannya sih tetap ya kita biar merasa aman dan nyaman ya, harapannya sih bisa mereda gitu, tapi kan kita nggak tahu nanti seperti apa gitu ya. Banyak juga kalau kalian lihat-lihat di YouTube juga, nah itu mungkin Israel di backup oleh Amerika Serikat dan Iran itu di backup sama Cina dan Rusia gitu. Nah tapi sejauh ini gue belum menemukan statement Cina dan Rusia ya, seperti statementnya Donald Trump ke terakhir beberapa hari yang lalu gitu ya. Jadi mungkin untuk backupnya Iran itu kita juga belum tahu ya, apakah si Rusia dan Cina itu akan membackup gitu. Tapi ada di salah satu video ditanyakan gitulah, Presiden Putin ditanyakan terkait perang ini. Nah jawabannya itu sejauh ini Iran belum meminta bantuan ke Rusia gitu. Jadi ya Putin belum bergerak lah gitu. Kita juga nggak tahu nanti seperti apa ya. Nah mungkin dari sini kita juga perlu belajar ya. Jadi dalam portofolio itu penting ada saham hedging gitu ya, atau
Kalau kategorinya biasanya itu berkaitan dengan emas ya. Jadi saham-saham yang punya tambang emas itu bisa dijadikan saham hedging ya. Jadi ya artinya saat nanti saham-saham pada merah dikarenakan kondisi yang tak menentu, kebanyakan orang kan akan mengambil langkah untuk memiliki aset investasi safe haven, yang mana yang kita tahu itu adalah emas gitu ya. Nah, kalau kalian punya emas, diversifikasi dari saham ke emas juga boleh gitu, atau kalaupun nggak mau ya mungkin bisa beli saham tambang emasnya seperti itu. Tapi nggak serta merta juga sih ya, artinya kalian beli saham emas akan naik gitu saat emasnya naik, harga sahamnya akan naik, itu nggak serta merta juga sih biasanya gitu. Kalau dia tetap dikembalikan ke market lah gitu ya. Tapi kemungkinan biasanya ya harga saham komoditas ya itu akan mengikuti harga komoditasnya lah, seperti itu ya. Namanya juga saham cyclical gitu. Oke, seperti itu. Nanti kalian baca-baca lagi. Ini sebenarnya udah pernah gua nggak baca sih, gue pernah nonton lah salah satu video itu ya, saat si Donald Trump lagi kumpul dengan beberapa orang itu dan diwawancara dan dimintai pendapatnya tentang Israel dan Iran gitu. Nah itu disitulah kayaknya ini rangkuman dari itu dah gitu ya. Nah, kita langsung ke key takeaway-nya. Tenggat waktu selama 2 pekan yang ditetapkan Trump meredakan kekhawatiran akan adanya keterlibatan segera militer AS. Nah itu, tapi kalau kalian banyak baca-baca juga itu katanya kapal induknya Amerika Serikat itu udah mulai banyak yang bergerak gitu ya, ke arah Timur Tengah gitu. Wah, ini menarik nih, pengendali Archie dilaporkan tunda rencana divestasi. Oke, karena gue punya Archie ya, dan ini salah satu saham hedging yang tadi gue ceritain itu ya. Jadi kan perusahaan tambang emas ada banyak ya, ada Antam salah satunya, ada BRMS, ada MDKA juga masuk kayaknya, terus PSAB gitu, atau HRTA. Dia bukan tambang emas tapi dia dia yang menjualnya gitu posisinya, seperti itu ya. Jadi di portofolio gue salah satunya ada saham Archie juga ya. Untuk yang portofolio investasi itu gue hold udah lumayan lama juga, dari harga 300-an lah gitu. Sekarang udah di 600-an gitu. Udah beggar kalau nggak salah, beggar 1 kali. Nah cuman ya gue agak greedy jadi berharap kayaknya bisa nih ke 750 lah ya di harga IPO-nya dia gitu. Tapi nanti kita lihat. Oke, dan menarik juga kalau baca public expose-nya Archie ya, dia punya satu tambang baru lagi dan cukup lumayan gitu ya. Tapi nggak tahu ya, gue belum baca lebih detail apakah dia sudah bisa mulai menghasilkan atau masih tahap eksploitasi ya gitu. Jadi apakah masih di tahap itu atau udah di tahap menghasilkan gitu. Dan menarik ya, artinya kalaupun dia di tahap belum menghasilkan, berarti kan ada proses untuk eksplorasi tambang baru, dan sudah dapat dan mungkin sedang dalam proses agar bisa
di mining lah, diambil emasnya. Nah itu kan berarti ada kemungkinan pemasukan tambahan ya dari tambang yang baru gitu ya. Oke, itu tadi. Jadi sebenarnya belum ada update lagi terbaru ya terkait Israel dan Iran. Nah, perusahaan yang terdampak salah satunya mungkin satu tadi emas ya, karena kan menjadi safe haven. Lalu saham transportasi laut ya, karena gue baca juga di salah satu artikel itu ada kemungkinan Iran akan menutup Selat Hormuz ya, kalau nggak salah Hormuz ya. Itu kan salah satu selat yang cukup penting ya, artinya barang-barang dari Asia untuk ke Eropa itu lewat situ gitu ya. Jadi bisa jadi nyawanya Eropa lah gitu. Nah itu kalau sampai ditutup itu akan menimbulkan konflik baru lagi kali ya gitu ya. Bisa jadi di Eropa akan ada hal-hal yang kurang baik mungkin gitu. Dan efeknya ke transportasi laut pasti jadi meningkat ya harganya harusnya, karena kalau nggak bisa lewat Selat Hormuz ya berarti dia harus muter tuh untuk bisa ke Eropa dan jaraknya jadi lebih jauh seperti itu. Dan biasanya harga container freight index akan naik juga biasanya seperti itu. Sama saat kemarin itu terjadi perang di Israel juga ya, Israel sama Houthi. Nah itu container freight index juga sempat naik tinggi, kemudian turun lagi ya setelah beritanya reda. Nah sepertinya akan naik lagi dengan adanya berita ini, dan biasanya emiten-emiten transportasi laut bisa diuntungkan gitu ya dari kenaikan itu. Oke, wah lewat 10 menit, sorry, maaf. Mungkin itu aja terkait informasi-informasi yang bisa gue share. Semoga hari Senin nanti harga saham kita naik semua, dan mungkin kita bisa melakukan take profit sebagian dulu agar bisa keep cash ya, minimal 30% mungkin ya, agar menanti jika benar terjadi crash dan kita bisa belanja saham-saham bagus di harga murah seperti itu. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you.